Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Papa Natalis berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Pada pagi hari ini kita kembali belajar pelajaran kita agama Kristen. Silakan anak-anak kita memulai pelajaran ini. Seperti biasa kita awali dengan bernyanyi dan berdoa supaya pelajaran kita ini boleh berjalan dengan baik dan kita semua mengerti, memahami, dan kita diberkati. Kita bernyanyi dengan lagu Di Rumah Saja. Anak-anak, kita bernyanyi, kita ikuti bersama lagu ini. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Ayo anak-anak kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau sangat baik bagi kami. Pada saat ini kami memulai pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami dengan hikmat, semangat, dan kekuatan yang baru. Agar kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik. Berkati Bapak Natalis yang mengajari, berkati juga teknologi dan sinyal yang kami pakai hari ini, supaya pelajaran ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Minggu lalu kita sudah masuk materi bab 12, yaitu mengasihi teman. Ini Bapak Natalis sudah jelaskan kepada anak-anak. Bapak berharap semua anak-anak sudah mengerti bagaimana cara mengasihi teman, bagaimana cara mengasihi orang tua, bagaimana mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Ya, mengasihi itu adalah memberikan perhatian, memberikan kasih sayang kepada orang yang kita cintai.
kepada teman, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada siapapun. Itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan mengajar kita untuk apa? Saling mengasihi, ya, saling peduli kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, kita sudah belajar bahwa kita tidak pilih kasih, ya. Kita tidak memilih-milih teman. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semua dia mengasihi manusia karena manusia adalah ciptaannya sendiri. Jadi Tuhan Yesus tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih kasih. Ya, dia orang pinter, dia orang kaya, dia orang berkekurangan ataupun orang yang tidak sempurna, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka karena mereka adalah ciptaan Allah yang berharga dan mulia. Nah, ini kemarin di materi pertama Bapak Natali sudah kasih ini kepada anak-anak. Ini hanya mereview kembali ya materi ini ya. Bagi yang belum selesai nanti akan diselesaikan ya materi pertama. Terus di materi kedua yaitu bersikap adil ya. Kita juga berteman kepada orang lain dengan adil ya. Sama seperti Tuhan Yesus telah memberikan sikap adil kepada siapapun ya. Kemudian ini dia materi kedua ya. Dan materi ketiga menerima perbedaan. Bapak Natali sudah jelaskan ini. Ini materinya, materi ringkasnya. Dan yang keempat saling mengampuni ya, saling memaafkan. Ini materinya. Nah, hari ini materi baru yang kita pelajarin di bab 13. Silakan anak-anak buka buku cetak agama Kristen halaman 94 dengan judul Alam Ciptaan Tuhan. Sekali lagi anak-anak silakan buka buku halaman 94 judulnya Alam Ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak coba deh kalian perhatikan lingkungan sekitar kita. Ya, di mana kita tinggal, di mana kita bermain. Tentu ya, lingkungan kita itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Ciptaan Tuhan yang paling sungguh dan sangat amat baik. Ya. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Semua ciptaan Tuhan, baik itu yang ada di darat, baik itu yang ada di laut, di udara, itu sungguh sangat amat baik. Karena yang menciptakan itu bukan manusia, ya, tapi yang menciptakan itu adalah Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Dan Dia juga menciptakan kita sebagai manusia yang berharga, mulia, dan bernilai di hadapannya. Nah, anak-anak, ayo kita memulai pelajaran ini. Kita akan belajar bagaimana Allah menciptakan ya alam semesta ini. Bagaimana Tuhan membentuknya, bagaimana Tuhan menjadikan bumi dan segala isinya ini dengan segala keajaiban yang Tuhan kerjakan. Nah, kita lihat di materi yang pertama, yaitu Tuhan menciptakan alam semesta. Ya, sekali lagi Tuhan menciptakan alam semesta di halaman 95. Nah, masih ingat nggak anak-anak berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya? Ya, ada 6 hari. Ya, 6 hari Tuhan bekerja menciptakan semua segala yang ada di muka bumi ini, termasuk kita manusia. Oke, ayo halaman 95. Bagian yang pertama, Tuhan menciptakan alam semesta. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Nah, kita melihat bagian yang pertama, yaitu terang. Ya, terang itu ada di malam hari atau di siang hari? Tentu ada di siang hari. Ya, berarti
ketika dunia ini belum dibentuk, jadi dia dalam posisi apa? Gelap gulita, ya. Pernah nggak anak-anak di rumah di malam hari mati lampu? Ya, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, bumi waktu itu seperti itu, gelap gulita. Ya, menutupi semua bumi, samudra raya. Tidak ada terang. Ya, tidak ada cahaya, tidak ada sinar matahari. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan, Dia menciptakan apa? Terang. Lalu terang itu jadi sehingga kita hari ini bisa melihat terang, bisa melihat matahari, bisa melihat cahaya. Yang membentuk itu siapa kalau bukan Tuhan? Ya, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia menciptakan itu semua dengan keajaiban. Ya, dia menciptakan itu semua dengan segala kuasa yang ada padanya. Oke. Nah, setelah itu maka terang itu jadi. Dan Tuhan melihat bahwa terang itu sungguh amat baik. Ya, Papa Natalis bertanya, apakah terang itu baik atau tidak? Nah, menurut pandangan Tuhan bahwa terang itu sangat baik. Oke. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, anak-anak, ketika tadi Tuhan menciptakan terang, karena tadinya bumi ini gelap gulita. Lalu Tuhan memisahkan antara apa? Gelap dan terang. Terang itu dinamakan apa? Siang hari. Ya, dan gelap itu dinamakan apa? Malam hari. Dan itulah hari apa? Hari pertama yang Tuhan kerjakan di bumi ini. Ingat ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi pada hari pertama. Jadi Tuhan itu waktu dia bekerja di hari pertamanya, dia menciptakan ini terlebih dahulu. Ya, dia memisahkan yang mana gelap, yang mana terang. Nah, sehingga di bumi ada dua yang kita kenal. Ada terang di siang hari dan ada malam. Ada malam di mana ada gelap di malam hari. Nah, hari ini kita sedang berada di mana? Di malam hari atau di siang hari? Di siang hari. Karena kita sedang apa? Sedang melihat terang, melihat cahaya. Itu yang Tuhan kerjakan. Itu yang Tuhan ciptakan pada hari pertama dia bekerja. Nah, pada hari kedua Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Ingat ya, pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan menamakan cakrawala itu apa? Langit. Nah, coba deh kita lihat di atas. Kita lihat di langit apa yang ada. Ya, apa yang ada? Ada awan, kemudian ada matahari yang kita lihat. Nah, kemudian Tuhan memisahkan air di atas langit dan air di bawah langit. Ini yang Tuhan kerjakan, ini yang Tuhan ciptakan di hari yang kedua ketika ia bekerja. Pada hari ketiga Tuhan memisahkan laut dari darat dan menumbuhkan tunas-tunas muda. Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan. Di hari yang ketiga, ketika Tuhan bekerja, menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya, tentu anak-anak sudah pada tahu tumbuh-tumbuhan ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa, ada yang bisa dijadikan obat dan lain sebagainya. Semua itu bermanfaat, semua itu berguna bagi siapa? Bagi manusia. Ya,
semua berguna bagi manusia. Anak-anak, apa yang Tuhan ciptakan pada hari ketiga? Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan. Begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Ya, banyak macam-macam. Ya, berbeda-beda jenisnya. Ya, kita tidak bisa lihat satu persatu. Ya, mungkin kita hanya tahu beberapa saja. Mungkin kita hanya tahu yang sudah pernah kita makan, ya. Tetapi masih banyak sekali ya tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Dan itu Tuhan sengaja ciptakan supaya itu menjadi apa? Menjadi kebutuhan, bermanfaat bagi siapa? Bagi kita manusia ciptaannya. Pada hari keempat Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Seperti apa itu? Matahari, bulan, dan bintang menjadi tanda untuk menunjukkan masa yang tetap. Matahari di siang hari, bulan dan bintang pada malam hari. Nah, ini yang Tuhan kerjakan lagi. Ya, ini yang Tuhan ciptakan lagi. Dia menjadikan benda-benda penerang pada cakrawala, ya. Ada matahari, ya, bulan dan bintang, tentu anak-anak semua sudah tahu ya. Ya, sudah pasti tahu matahari seperti apa, bulan seperti apa, bintang seperti apa. Inilah Tuhan lakukan, ini yang Tuhan kerjakan. Ya. Di hari yang keempat. Pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang di dalam laut yang luas, makhluk yang bergerak di darat, berkeriapan di dalam air, dan burung-burung di udara. Tuhan memberkati semua binatang ciptaannya itu agar berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Wow, banyak sekali. Bertambah banyak di bumi. Apa itu? Binatang-binatang yang ada. Ya, anak-anak juga pasti sudah tahu ya binatang-binatang yang Tuhan ciptakan itu mungkin ada di rumah kita, mungkin ada di lingkungan kita. Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali kita tidak bisa hitung ya. Kita tidak bisa lihat satu persatu ya, banyak sekali. Ya, di sekitar kita aja ada. Ya, ada juga yang hidup di daerah kita atau di bangsa dan negara kita Indonesia. Ada juga yang hidup di luar ya. Ada di berbagai macam ya benua negara. Tentu itu semua Tuhan ciptakan. Ya, pada hari keberapa Tuhan menciptakan binatang? Pada hari yang kelima. Ya, pada hari yang kelima. Dan binatang itu berkembang, banyak bertambah, terus bertambah dan memenuhi seluruh bumi yang ada. Ya, memenuhi seluruh bumi yang ada. Itulah keajaiban Tuhan. Itulah kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan yang Dia lakukan, yang Dia kerjakan di muka bumi ini. Ya, kita bersyukur Tuhan menciptakan ya binatang untuk kita makan, ya menjadi apa? Menjadi bahan konsumsi kita, ya. Bahan makanan kita. Sehingga kita bisa tumbuh sehat, tumbuh kuat. Itu karena Tuhan kasih yang terbaik untuk kita. Nah, itu yang Tuhan kerjakan di hari yang kelima. Nah, pada hari keenam, Tuhan mengambil debu tanah, membentuknya menjadi seorang laki-laki. Wah, bagaimana ceritanya itu Bapak Natalis? Ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia dari mana? Dari debu tanah. Nah, kalau tadi di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima, Tuhan menciptakannya hanya dengan apa? Hanya dengan perkataan. Ya, atau hanya dengan apa? Kata-kata. Tuhan bilang, jadilah cakrawala. Maka cakrawala jadi. Tuhan bilang, jadilah
benda-benda penerang, maka jadilah benda-benda penerang. Tuhan bilang jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan jadi. Tuhan bilang jadilah binatang, maka jadilah binatang itu. Tetapi pada hari yang ke-6 ini justru Tuhan sendiri mengambil debu tanah dan dia membentuk dengan tangannya, ya, dengan tangannya sendiri. Jadi Tuhan membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas ke kehidupan ke dalam hidupnya dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini dia yang paling penting. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau ditanya apa artinya Bapak Natalis gambar dan rupa Tuhan? Artinya Tuhan menciptakan manusia itu dengan apa? Sifat-sifat, karakter, perbuatan Allah di dalam diri manusia. Nah, seperti apa itu Bapak Natalis? Seperti manusia mengasihi, manusia memiliki rasa kasih sayang, perhatian kepada orang lain, membantu, menolong, dan itulah yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia itu sendiri. Ya, jadi kita ini adalah gambar dan rupa Tuhan. Ya, Tuhan ciptakan kita demikian. Makanya kita harus cerminkan ya kehidupan seperti yang Tuhan ciptakan, yaitu menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan hembuskan nafas. Nah, hari ini masih bernafas? Ya masihlah Bapak Natalis. Kalau enggak berarti kita enggak bisa sekolah. Nah, anak-anak, nafas yang Tuhan hembuskan itu adalah nafas kehidupan. Sehingga kita sampai hari ini bisa menghirup udara, bisa bernafas, bisa belajar, bisa melakukan banyak pekerjaan, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Itu karena apa? Karena Tuhan telah memberikan nafas kehidupan di dalam hidup kita. Nah, inilah ciptaan Tuhan pada hari yang ke-6, yaitu Dia menciptakan siapa? Manusia. Tuhan menciptakan manusia pada hari keberapa? Ke-6. Ya. Dan manusia itu diciptakan dari mana? Diambil dari mana? Yaitu dari debu tanah. Ya. Jadi kita ini manusia diciptakan dari debu tanah. Nah, makanya nanti kalau seandainya kita meninggal, kalau kita mati, kita dikasih kemana? Dikembalikan kemana? Ya, dikembalikan ke tanah, dikubur ke tanah. Kenapa? Karena kita diambil dari mana? Dari tanah. Ya kan? Pernah kamu melihat orang yang dikubur ke tanah? Nah, kalau pernah berarti dia kembali ke asalnya. Dia kembali ke asalnya dari tanah. Itulah keajaiban Tuhan. Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah dan manusia itu juga kembali dari asalnya. Tubuhnya, fisiknya kembali, tapi nanti kehidupannya, rohnya kembali ke siapa? Ke Tuhan, ya. Nafasnya, kehidupannya, rohnya kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Maka selesailah pekerjaan penciptaan itu. Dan pada hari ke-7, Tuhan berhenti bekerja. Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Nah, ada 6 hari Tuhan bekerja. Tapi di hari yang ke-7, Tuhan berhenti bekerja. Tuhan beristirahat. Dan Dia memberkati dan menguduskan semua ya ciptaannya. Dan di hari yang ke-7 itu Dia tidak melakukan apa-apa. Ya, Dia tidak bekerja karena sudah selesai pekerjaannya.
Ya, dia tidak menciptakan lagi apa-apa. Semua sudah selesai. Ya. Dan Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan ya hari ke-7 di mana dia beristirahat. Nah, sekarang kamu dapat memandang sekelilingmu. Ya, semua itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Agung. Diciptakan dengan baik untuk apa? Memuliakan dirinya. Dan menyediakan semuanya untuk kehidupan di bumi. Nah, inilah Tuhan itu. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan semuanya ya dengan sungguh amat baik, sangat amat baik. Untuk keperluan siapa? Ayo. Untuk kebutuhan siapa? Tentu untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Ya, Tuhan menciptakan tadi tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan kita. Tuhan menciptakan binatang-binatang untuk menjadi kebutuhan kita. Ya, lalu Tuhan menciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Itu untuk siapa? Untuk kita manusia ciptaannya. Ya, untuk kita semua, bukan hanya anak-anak saja, tapi semua isi dunia ini yang menikmati dan memanfaatkan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di bumi ini dengan apa? Dengan baik. Ya, dijaga, dirawat, dan kita syukuri itu apa yang Tuhan ciptakan. Ya, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di bumi. Ya, akhirnya kita bisa apa? Kita bisa hidup, kita bisa tumbuh, kita bisa melakukan pekerjaan, kita bisa berusaha. Semua karena Tuhan telah ciptakan segala sesuatunya bagi kita. Oke ya? Itu bagian yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua. Jadi ingat di bagian yang pertama ada 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Oke, Bapak Natali sudah jelaskan ya. Tadi hari pertama apa? Hari kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima dan keenam. Ya. Nah, sekarang kita lihat materi yang kedua, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ayo anak-anak kita lihat halaman 97. Oke. Halaman 97. Kita lihat bagaimana cerita Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, setelah Tuhan menciptakan manusia dan menamai Adam, Tuhan melihat bahwa tidak baik ia seorang diri saja. Nah, anak-anak ketika tadi di hari yang ke-6 itu Tuhan menciptakan manusia, yang Tuhan ciptakan hanya satu orang. Ya, hanya seorang diri. Namanya siapa? Adam. Adam ini diciptakan oleh Tuhan dari mana tadi? Dari debu tanah. Lalu Tuhan melihat ya bahwa tidak baik ia seorang diri. Ia siapa di sini? Adam. Jadi Tuhan itu melihat, oh ya, Adam ini tidak baik seorang diri. Dia hanya sendiri, nggak ada teman ngobrolnya, nggak ada teman bermainnya, nggak ada teman dia pergi kemana-mana. Nah, Tuhan bilang tidak baik. Tidak baik. Artinya apa? Tuhan harus ciptakan orang yang ada di sekitar dia. Tuhan harus ciptakan orang yang ada di sisi, di sampingnya. Siapa? Adam. Nah, berarti Tuhan memikirkan itu. Ya, Tuhan memikirkan itu. Maka Tuhan membuat
Adam tertidur. Wah, pernah nggak anak-anak tertidur? Ya pernah lah Bapak Natalis. Tadi malam saya tertidur. Ya, saya nggak melihat apa-apa. Saya nggak merasakan apa-apa karena sudah tertidur. Nah, Adam dibuat Tuhan tertidur. Jadi dia nggak merasakan apa-apa. Dia nggak bisa melihat apa-apa. Ya, dia nggak tahu apa yang terjadi karena sudah tertidur. Tertidur itu berarti seperti orang mati yang nggak merasakan apa-apa. Nah, lalu Tuhan mengambil satu tulang rusuk Adam dan membentuknya menjadi seorang perempuan. Wah, gimana ceritanya itu Bapak Natalis? Saya nggak ngerti. Tadi Adam tertidur. Tiba-tiba Tuhan ambil satu tulang rusuknya. Nah, hilang dong satu tulang rusuknya Adam. Apakah dia nggak rasakan ya? Apakah dia nggak tahu ya? Kalau ada satu organ tubuhnya nggak lengkap. Tulang rusuknya hilang satu. Dan tulang rusuknya itu akhirnya menjadi seorang perempuan. Nah, gimana bisa begitu ya? Tulang rusuk diambil oleh Tuhan dan itu menjadi perempuan, menjadi manusia. Wow, hebat sekali ya. Dahsyat, ajaib sekali. Nah, itulah yang Tuhan lakukan. Itulah yang Tuhan kerjakan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk ditempatkan di sisi Adam. Nah, artinya apa? Ada temannya. Ada temannya ngobrol, ada temannya berjalan, ada temannya bercerita, dan lain sebagainya. Ya, ada temannya untuk bekerja, ada temannya untuk berjalan mengelilingi ya Taman Eden yang ada mereka di situ. Ya, karena Tuhan tempatkan mereka di situ di Taman Eden. Jadi mereka berdua. Sebelum ada Hawa, hanya Adam saja, ya, hanya Adam saja yang ada di situ dan tidak ada teman ngobrolnya. Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam untuk menjadi penolong dan pasangan yang sepadan. Nah, akhirnya Tuhan itu menciptakan Hawa untuk menjadi istri Adam. Ini dia maksudnya Tuhan. Ya, ini dia maksudnya Tuhan. Jadi dia ciptakan Hawa menjadi penolong dan pasangan yang sepadan. Artinya apa? Hawa itu menjadi penolong bagi siapa? Bagi Adam. Jadi Adam itu perlu ditolong, ya, perlu dibantu. Karena kenapa? Tadi waktu dia seorang diri, dia nggak ada temannya. Dia nggak ada orang yang menolong dia, yang membantu dia untuk apa? Untuk memelihara ciptaan Tuhan, untuk merawat Taman Eden, ya. Bisa-bisa capek dia ya karena seorang diri. Tapi ketika Tuhan menciptakan Hawa dan itu dijadikan pasangan yang sepadan. Yang sepadan itu artinya sesuai, tepat ya. Buat siapa? Buat Adam. Akhirnya mereka bareng berdua. Ya, akhirnya mereka jadi suami istri di tengah-tengah Taman Eden. Ya, jadi akhirnya mereka di situ melakukan pekerjaan, ya. Mereka melakukan banyak kegiatan di sana, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada siapa? Kepada mereka berdua. Ya, mereka banyak tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan membangun sebuah taman yang indah, yaitu taman apa? Taman Eden. Ya, lalu Tuhan menempatkan
Lalu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sana. Jadi Taman Eden itu adalah taman yang sangat subur, taman yang sangat hijau, taman yang sangat bagus, ya. Taman yang sangat-sangat indah, sangat menarik, ya. Siapa tadi yang menciptakan itu? Tuhan sendiri. Dia menciptakan dengan sangat subur, sangat ya hijau, ya. Dan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kamu hari ini tinggal di sini, ya. Kamu hari ini bertempat tinggal di sini. Wah, enak sekali ya Adam dan Hawa. Iya, enak. Mereka disediakan tempat, mereka disediakan kebutuhan, mereka disediakan segala sesuatu yang diperlukan, yang dimakan, yang diminum oleh Adam dan Hawa. Wih, baik sekali Tuhan itu ya Bapak Natalis ya. Dia siapkan segala sesuatunya ya. Iya, dia sangat baik. Tuhan kita sangat dahsyat, sangat ajaib ya, dan penuh kasih sayang. Coba aja lihat Adam dan Hawa ya. Sebelum mereka diciptakan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Beres. Ya. Sudah beres, tinggal sekarang digunakan. Wow. Sudah beres. Ya, misalnya seperti anak-anak ya di pagi hari atau di siang hari ketika makan sudah ada, tinggal makan, tinggal minum, sudah disediakan sama siapa? Sama mami dan papi. Nah, Tuhan juga waktu itu begitu di Taman Eden. Tuhan sudah siapkan, sudah beres semua. Sekarang tinggal Adam dan Hawa tinggal di situ menikmati. Wah, mereka hidup bahagia di hadapan Tuhan. Ya, Adam dan Hawa hidup bahagia, hidup senang, hidup gembira, hidup bersukacita, hidup rukun, hidup damai, dan hidup beria-ria. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Natalis mereka senang sekali? Ya karena mereka sudah dipercayakan oleh Tuhan. Karena mereka sudah ditempatkan oleh Tuhan di taman yang sangat-sangat indah. Wow, enak sekali ya Bapak Adam dan Hawa. Dan mereka menaati semua perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi mereka juga dapat tugas dari Tuhan. Mereka juga dapat pekerjaan, ya. Jadi di Taman Eden itu bukan hanya tidur saja, makan saja yang mereka lakukan, tapi mereka juga diberikan tugas, ya. Mereka diberikan tugas oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan tugas mereka itu mereka taati, mereka lakukan, mereka kerjakan. Tuhan bilang kepada mereka, hai Adam dan Hawa, hari ini kan sudah kamu tinggal di sini. Ya, dan ingat, ya saya perintahkan kamu, ini taman ini kamu harus rawat. Ini taman ini kamu harus jaga. Ini taman ini kamu harus kuasai dan tidak boleh dirusak. Nah, perintah itu mereka dengar, mereka lakukan sampai terus-menerus. Ya, akhirnya Adam dan Hawa hidup bahagia di hadapan Tuhan. Sampai pada suatu waktu ketika Hawa berjalan-jalan melihat di tengah taman ada sebuah pohon istimewa. Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan telah melarang manusia memakan buah itu. Jadi ketika Adam dan Hawa berjalan mengelilingi taman itu, lalu mereka melihat ada sebuah pohon di tengah-tengah Taman Eden itu. Nama pohonnya apa? Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang kepada mereka,
Hai Adam dan Hawa, hari ini kamu kan sudah melihat pohon itu. Itu namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oh iya Tuhan, aku sudah melihat itu dia ada di sana. Aku udah lihat dari sini. Nah Tuhan bilang, ingat ya, kamu tidak boleh memakan buah ini. Oke Tuhan, aku tidak memakannya. Tapi kalau yang lain, boleh nggak aku makan Tuhan? Boleh, silakan makan saja. Ya, tidak ada yang melarang. Tapi hanya satu yang ini saja kamu tidak boleh makan. Ya, kamu tidak boleh rabah, kamu tidak boleh sentuh, kamu tidak boleh pegang. Ya, itulah yang Tuhan larang kepada siapa? Adam dan Hawa. Ada satu tidak boleh dimakan. Nah, pada waktu itu datanglah iblis. Wow. Pada waktu itu datanglah iblis. Yaitu ular. Nah, ular ini menggoda Hawa. Wah, dia menggoda Hawa. Oke, perhatikan ya. Ia menggoda Hawa agar memakan buah pohon itu. Ular mengatakan buah pohon itu akan memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Itu yang bilang siapa? Yang bilang adalah iblis, yaitu ular. Dia bilang ke Hawa, dia bisikan, "Hei Hawa, lihat deh buah pohon itu. Ya, kalau kamu makan itu, buah pohon itu memberikan kamu hikmat, memberikan kamu pengetahuan, sehingga kamu bisa bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik." Nah, padahal tadi Tuhan sudah larang kan mereka tidak boleh makan. Ya, jangankan dimakan, disentuh pun tidak boleh. Wah, tidak boleh disentuh loh. Ya, apalagi dimakan. No, tidak bisa. Ya. Hawa sangat tergoda dengan tawaran itu. Waduh. Hawa sangat tergoda dan memakan buahnya. Waduh. Lalu ia memberikan juga kepada Adam untuk dimakan. Nah, anak-anak coba perhatikan. Tadi kan sudah digoda sama iblis. Akhirnya apa? Dia ambil, dia makan. Setelah dia makan, enak juga ya ini buahnya. Aku kasih deh sama suami saya. Halo, Adam. Ayo sini. Sini. Adam bilang, kenapa Hawa? Ada apa? Kenapa kamu memanggil-manggil saya? Aku lagi bekerja. Ya, aku lagi bekerja. Jangan diganggu saya. Ini nanti aja saya mau masih bekerja. Enggak, sini sebentar saja, enggak lama kok. Ya, sini. Akhirnya Adam datang. Dan dia melihat Hawa telah memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Yang Tuhan larang itu. Akhirnya Adam memakan. Dia juga makan. Dia juga ikut memakan buah pohon itu. Nah, apa yang terjadi? Hawa dan Adam telah melanggar perintah Tuhan. Iya enggak? Melanggar enggak mereka? Iya melanggar. Karena tadi waktu Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah taman itu, Tuhan sudah bilang kan tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh disentuh. Tidak boleh dipegang. Tetapi Adam sudah mengambil. Aha. Tetapi Hawa sudah memakannya. Gara-gara siapa? Ayo. Gara-gara ular tadi yang menggoda.
nggak apa-apa kok, makan aja, makan aja, makan aja. Berarti iblis itu dia menggoda kita loh. Ya, iblis itu pinter menggoda. Ya, iblis itu pinter ya menarik kita supaya kita jatuh ke dalam dosa, supaya kita melanggar perintah Tuhan. Nah, anak-anak perhatikan baik, dari ya ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap Allah, akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Inilah asal usulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dari mana usulnya Bapak Natalis? Dari ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah siapa? Perintah Tuhan. Nah, anak-anak juga kalau seandainya tidak taat pada perintah, tidak mengikuti, maka jatuh di dalam dosa, jatuh dalam kejahatan, jatuh dalam apa? Hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oke. Nah, akhirnya Tuhan bertindak. Ya, akhirnya Tuhan marah. Gara-gara apa? Gara-gara manusia sudah berdosa. Telah melanggar perintah Tuhan di tengah-tengah Taman Eden. Lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Waduh, kenapa diusir? Ayo, kenapa? Karena telah melanggar perintah Tuhan. Padahal tadi mereka apa? Mereka tadi di taman itu hidup bahagia, hidup senang, hidup happy, ya, hidup saling bercanda. Akhirnya mereka diusir. Waduh, kasihan sekali mereka Bapak Natalis. Iya, karena tidak taat. Akhirnya mereka diusir. Tuhan bilang, sini kamu. Adam dan Hawa, sekarang kamu tidak boleh tinggal di Taman Eden. Hari ini juga tidak boleh tinggal di Taman Eden. Akhirnya Tuhan mengusir mereka. Padahal tadi di situ apa yang ada? Semua ada, segala sesuatunya ada. Apa yang tidak ada? Semua ada. Ya kan? Semua sudah lengkap. Semua sudah tercukupkan. Ya, tidak ada yang kurang di situ. Tidak ada yang kurang. Akhirnya ketika tidak taat pada Tuhan, mereka berdosa, mereka mengikuti tawaran dan godaan iblis. Mereka lebih senang mendengar iblis daripada mendengar Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang, yuk hari ini ambil barangmu. Ya, hari ini ambil barangmu, ambil bajumu. Ya, segala sesuatu kamu ambil, pergi. Ya, pergi. Tidak boleh tinggal di Taman Eden. Nah, perhatikannya, Tuhan juga menghukum manusia dan mengutuk tanah. Ya, Tuhan juga menghukum manusia dan mengutuk tanah. Wah, bukan hanya manusia. Tadi kan perhatikan, Adam dan Hawa diusir nggak? Diusir. Dari mana? Dari Taman Eden. Kemana mereka pergi Bapak Natalis? Ya mereka diusir, tidak tinggal lagi di situ. Mereka mencari tempat lain. Ya, mereka cari tempat yang tidak seperti di tengah-tengah Taman Eden. Ya, akhirnya Tuhan juga mengutuk, menghukum, ya, tanah. Wah, tanah tadi sudah subur, tanah tadi sudah enak, sekarang dikutuk oleh Tuhan. Ya, akhirnya tidak jadi subur lagi. Akhirnya tidak
tumbuh lagi. Ya, tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Tuhan marah. Karena kenapa? Tuhan kecewa. Karena manusia itu tadi apa? Taat kepada iblis. Nah, apa saja hukuman Tuhan karena dosa manusia? Ya, tadi kan manusia dihukum oleh Tuhan. Kemudian manusia juga ya diusir dari Taman Eden. Dan bukan hanya manusia yang dihukum oleh Tuhan. Bukan hanya Adam dan Hawa. Ya, tanah juga, iblis juga dihukum oleh Tuhan. Nah, apa saja hukumannya? Ya. Nah, coba lihat, baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 49 ayat 14 sampai ayat 19. Sekali lagi, Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 19. Oke. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremutkan kepalamu, dan engkau akan meremutkan tumitnya. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, apa hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia? Nah, ini adalah hukuman yang diberikan Tuhan. Ya, yang pertama kepada ular. Perhatikan ya. Perhatikan, kepada ular ada 3. Yang pertama tadi kita kan sudah baca di ayat firman Tuhan tadi. Ya. Yang pertama, ini hukuman yang diberikan Tuhan kepada ular. Menjalar dengan perut. Pernah nggak kamu lihat ular? Dia kalau jalan pakai apa? Pakai tangan? Pakai kepala? Pakai ekor? Tidak. Dia berjalan dengan perutnya. Wah, dengan perutnya dia berjalan. Dengan perutnya dia berjalan. Kemudian apa lagi? Makanannya adalah debu tanah. Nah, makanannya debu tanah. Kemudian apa? Ia menjadi musuh manusia. Nah, musuh kita itu adalah iblis, ular. Ya enggak? Nah, musuh kita itu ular, dan itu terus menerus. Nah, ini yang diberikan oleh Tuhan. Ini hukuman yang didapatkan oleh ular. Ya, ketika ia tadi menggoda apa? Menggoda Hawa. Ya, dia menipu, dia berbohong, akhirnya Hawa tergoda dengan tawaran-tawaran yang sudah diberikan oleh iblis kepadanya. Nah, kita lihat bagian selanjutnya, yaitu Hawa. Ya, tadi kan itu ular, sekarang Hawa. Apa hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada Hawa?
Yang pertama, susah payah waktu mengandung. Wah, pernah nggak anak-anak lihat perempuan yang mengandung, yang melahirkan? Ya, pernah nggak? Entah itu di YouTube, ya, entah itu di rumah sakit atau di mana, ya. Pasti kalau dia melahirkan itu sangat-sangat susah, ya. Dan sangat-sangat sakit, ya, sakit sekali. Ya, sakit sekali ketika ibu-ibu melahirkan. Nah, dan ini hukuman yang diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan kepada Hawa. Karena tadi Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, akhirnya Tuhan menghukumnya. Tuhan memberikan konsekuensi kepada dia. Dan ini dia hukumannya. Dia sangat kesakitan pada saat melahirkan. Nah, kita lihat bagian ketiga yaitu Adam. Adam suaminya. Ya, kita lihat Adam. Nah, apa hukuman yang diperoleh, yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam? Yang pertama, susah payah mencari rezeki. Wow, susah payah mencari rezeki. Pernah enggak anak-anak lihat misalnya para nelayan, para petani, ya, para peternak, apa sih pekerjaan mereka sehari-hari? Apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang mereka kerjakan? Yang mereka lakukan itu bersusah payah, berjuang, ya. Mereka tidak mengenal lelah, letih, capek, sakit dan lain sebagainya. Terus bekerja, terus berusaha, terus mencari dan mencari, ya. Itulah hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Kemudian apa? Berpeluh mencari makanan. Susah sekali mencari makanan. Susah mencari nasi, susah mencari padi, susah mencari makanan, kebutuhan, keperluan, susah sekali. Oke. Dan yang ketiga, kembali kepada debu tanah atau mati. Nah, hukuman yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam adalah kembali kepada debu tanah. Ya, atau mati. Ini hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Dan yang keempat, Tuhan menghukum siapa? Tanah. Ya. Nah, menghasilkan semak dan rumput duri. Wah. Akhirnya tadi tanah di Taman Eden itu subur. Sekarang berbeda. Menghasilkan semak dan rumput duri. Wow. Menghasilkan semak dan rumput duri. Di mana? Di bumi, di tanah. Kenapa? Karena sudah dikutuk oleh Tuhan. Akibat apa? Akibat Adam dan Hawa akhirnya kena juga yang lain-lain. Ya, akhirnya kena juga tanah. Ya, karena apa? Karena perbuatan Adam dan Hawa yang tidak taat dan tidak setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, itu materi di bagian kedua yang sudah kita pelajari. Ya, bagaimana Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden. Ya, bagaimana Tuhan memberikan tugas, memberikan perintah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Akhirnya mereka tidak taat, mereka gagal dan mereka jatuh dalam dosa dan mereka dihukum. Nah, sekarang kita lihat materi yang ketiga. Ya, kita lanjut materi yang ketiga halaman 98. Ya, judulnya adalah alam tercemar dosa. Wow, alam tercemar dosa. Tadinya Tuhan ciptakan ini alam dengan sungguh amat sangat baik. Sekarang sudah tercemar karena apa? Karena dosa. Nah, lihat halaman 98. Oke ya.
Perhatikan bukunya ya. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Nah ini ya, jadi tadi itu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Karena kenapa? Tidak taat pada perintah Tuhan. Tidak taat pada perintah Tuhan. Oke. Demikian juga seluruh alam semesta tercemar dosa. Bukan hanya manusia yang berdosa. Alam semesta juga, bumi juga ikut tercemar dosa. Ya, alam juga. Kok bisa ya Papa Natalis ya? Alam bisa tercemar dosa. Nah, itu karena perbuatan siapa? Karena perbuatan manusia. Ya, karena perbuatan manusia. Tidak ada lagi yang suci di dunia ini. Wah, tidak ada lagi yang sempurna, tidak ada lagi yang kudus, tidak ada lagi yang suci. Sekarang sudah kotor, sudah cacat. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan oleh siapa? Manusia, yaitu Adam dan Hawa. Oh, itulah akibatnya kalau berdosa, berbuat salah. Oke, itulah akibatnya kalau berbuat salah. Oke. Karena itu terjadilah hukuman dan kutuk Tuhan. Manusia bekerja keras untuk mencari rezeki, tetapi pekerjaannya tidak selalu berhasil. Nah, ini dia ya. Ada kutuk, ada hukuman yang diterima oleh manusia. Manusia bekerja dengan mencari rezeki, dengan perjuangan, dengan keras, tidak mengenal panas matahari, tidak mengenal hujan, tidak mengenal sakit, terus bekerja dengan berusaha dengan sekuat tenaga hanya untuk mencari apa? Rezeki, ya, mencari berkat, ya. Tetapi yang mereka lakukan itu sia-sia, tidak selalu berhasil, tidak selalu mendatangkan hasil yang maksimal seperti yang sudah mereka harapkan, ya. Dari hari ke hari manusia terus bekerja. Bekerja keras untuk mencari makanan dan minumannya, mengolah alam semesta dan memeliharanya. Ya, hari ke hari manusia bekerja keras, terus bekerja, kerja pagi, kerja siang, sore, terus bekerja, ya, begitu sampai terus menerus. Karena mereka mencari apa? Makanan dan minuman. Kalau mereka nggak kerja, mereka makan apa? Ya, kalau mereka nggak berjuang, ya, nggak kerja keras, maka mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, mengolah alam semesta dan memeliharanya. Tapi banyak bencana alam terjadi. Ya, banyak hal-hal yang terjadi di bumi ini. Ya, karena ulah manusia, karena perbuatan manusia. Seperti apa itu misalnya apa Natalis? Banjir. Nah, kenapa bisa terjadi banjir? Apakah itu karena perbuatan Tuhan? Tidak, itu karena perbuatan manusia sendiri, sering buang sampah sembarangan. Ya. Tidak buang sampah pada tempatnya. Dia buat sembarangan saja di situ. Dia buat di situ di sungai, ya, suka-suka hatinya. Akhirnya terjadilah banjir. Karena apa? Karena air tidak jalan, ya, air tidak jalan. Kemudian apa yang terjadi? Ada tanah longsor, angin badai, dan musibah lainnya. Ya, banyak yang terjadi. Ya, tidak hanya mengorbankan binatang dan tumbuhan. Oke. Tidak hanya merusak alam dan bumi ini, tapi juga mengorbankan jiwa manusia. Nah, bayangkan, ya,
Bukan hanya binatang saja, bukan hanya tumbuh-tumbuhan saja. Bahkan manusia juga bisa bisa dikorbankan dengan ulah, dengan apa? Kerusakan alam itu. Alam semesta sudah tercemar dosa dan memerlukan pengudusan kembali. Nah, alam tadi sudah tercemar, ya, sudah ternoda, sudah cacat, sudah kotor, dan sekarang perlu dibersihkan, ya, perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang sudah ada itu, ya, perlu dibersihkan. Dan siapa yang membersihkan itu? Yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri, Sang Pencipta, ya, harus dikuduskan kembali, harus dipulihkan kembali, ya, alam yang sudah tercemar dengan dosa itu, yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Sang Pencipta, agar terjadi pembaharuan dan pemulihan alam semesta. Jadi Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka alam semesta ini kotor, jijik, najis, ya. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang alam ciptaan ini kotor, bau. Harus dibersihkan, harus dicuci, ya, harus dikuduskan lagi. Karena tadi sudah tercemar dosa. Dosa siapa tadi? Yaitu dosa Adam dan Hawa. Dosa mereka berdua inilah maka bumi tercemar dosa. Ya. Untuk kelangsungan hidup semua makhluk di bumi, Tuhan semesta memerlukan manusia untuk mengolah, namun lebih memerlukan pembaharuan dari Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sendiri berinisiatif kembali memulihkan, menguduskan ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, inilah alam tercemar karena ulah, karena perbuatan, karena dosa manusia. Akhirnya bumi ini, alam ini jadi tidak baik lagi. Jadi tidak sempurna lagi. Jadi tidak seindahnya dulu lagi. Karena kenapa? Sudah tercemar, sudah dikotori oleh perbuatan-perbuatan manusia. Makanya anak-anak, ya, jangan kita mengotori alam ciptaan Tuhan dengan perbuatan kita. Misalnya dengan membuang sampah, ya. Misalnya dengan apa? Menebang pohon, dan tidak kita merusak, ya, merusak. Justru kita menjaganya, itu tugas kita, memeliharanya, itu pekerjaan kita yang diberikan oleh apa? Tuhan kepada kita. Ya, itu pekerjaan yang diberikan Tuhan oleh kepada siapa? Kepada siswa yang ada di rumah dan kepada Bapak Natalis, kita semuanya, ya, kita semuanya, itulah tugas kita, itulah tanggung jawab kita, ya, itulah pekerjaan kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, ya. Kita jangan membuat dunia ini, sekitar kita, lingkungan kita tercemar dengan dosa. Jangan bikin keluarga kita tercemar dengan dosa. Jangan bikin sekolah kita tercemar dengan dosa. Jangan bikin, ya, lingkungan daerah tempat tinggal kita tercemar dengan dosa kita, dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, ya, yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak sesuai di hadapan Tuhan, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang membuat dunia ini tercemar dengan dosa. Oke, anak-anak, sudah mengerti sampai di sini?
Nah, di materi bab 13 ada 3 materi yang kita pelajarin tadi. Ya, ada 3 materi. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang Tuhan menciptakan alam semesta. Ada 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta. Yang kedua tadi Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Dan yang ketiga alam tercemar dosa. Ya, alam tercemar dengan dosa. Nah, anak-anak sudah mengerti belum? Sudah paham belum bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya? Kemudian bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa? Dan bagaimana alam tercemar dengan dosa. Nah, pelajaran kita di bab 13 ini ya yang sudah kita pelajarin, yang anak-anak sudah dengar, yang anak-anak sudah lihat. Ya. Bagaimana Tuhan berkarya menciptakan alam semesta ini dengan kedahsyatan dan keajaibannya. Ya, dan bagaimana juga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana juga alam ini tercemar dengan dosa. Itu karena siapa? Itu karena perbuatan siapa? Itu karena tindakan siapa? Itu karena tindakan siapa? Itu karena ulah manusia sendiri. Ya, karena perbuatan manusia itu sendiri terhadap alam ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ya, nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar bab 12. Ya, kita sudah belajar. Nah, ini yang tadi. Ya, nah sekarang anak-anak silakan dilanjutkan. Ya, dilanjutkan mencatat, dipindahkan, disalin di buku PS agamanya. Kemarin ini sudah selesai ya. Nah, materi 1 kemarin yang pertama itu kasih yang diajarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Nah, ini kemarin sudah kita catat kan? Nah, sekarang kita lanjut. Ya, lanjut kita masuk ke nomor 2. Ini dia nomor 2. Nah, 2. Ya, ini masih materi 1 ya. Di bab 12. Tadi itu yang Bapak jelaskan materi bab 13. Nah, minggu lalu kita belum selesai mencatat ini. Ya. Nah, di materi 1 ya bab 12 nomor 2 ya, lanjutkan ya. Lanjutkan, silahkan pindahkan ya. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang tulus. 3, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengasihi semua manusia ciptaannya. 4, semua temanku adalah anugerah Tuhan untuk diriku. Nah, nomor 4 itu ya, semua ya. Semua temanku adalah anugerah Tuhan untuk diriku. Nah, sekarang masuk materi kedua. Ya, lanjut ya. Nomor 1, bersikap adil berarti bersikap sama kepada semua orang. 2, Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. 3, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus menolak dan membenci dosa. Oke, 4, Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, meskipun orang Israel memandang mereka sebagai orang yang rendah dan berdosa. Oke, nah sekarang materi ketiga. Nomor 1, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. 2, semua perbedaan adalah anugerah Tuhan. 3, menerima perbedaan berarti menghargai orang lain. 4, saling mengampuni. 1, ini materi 4 ya, semua manusia pernah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus mengajarkan manusia untuk saling mengampuni ya. Perhatikan ya nomor 2, Tuhan Yesus mengajarkan
manusia untuk saling mengampuni. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan manusia untuk saling mengampuni. 3, Onesimus adalah budak di rumah Filemon. 4, jika kamu mengampuni orang lain, Tuhan juga mengampunimu dan memberkati kehidupanmu. Nah, ini ya, silakan diselesaikan. Oke, nah itu saja pertemuan kita pada hari ini. Silakan dikerjakan apa yang Bapak Natali sampaikan tadi. Silakan dilanjutkan ya, materi minggu lalu yang belum selesai. Ya, materi 1, 2, ya, 3, dan 4. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak semua sudah mengerti apa yang sudah kita pelajarin hari ini? Di materi kita bab 13 alam ciptaan Tuhan. Sudah mengerti semua? Ada 3 materi yang sudah kita pelajari. Ya, sekali lagi Bapak ingatkan yang pertama tadi, Tuhan menciptakan alam semesta. Ada 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ya, ada 6 hari. Ya, hari pertama tadi apa? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oke, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Ya, inilah yang Tuhan ciptakan. Kemudian di materi kedua bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden, bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa, diusir, dihukum oleh Tuhan sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana alam semesta ini tercemar dengan dosa. Oke? Bagaimana alam tercemar dengan dosa. Oke. Itu saja materi kita hari ini, pertemuan kita. Ya, melalui penjelasan Bapak Natalis ini anak-anak pasti mengerti. Oke, sampai ketemu minggu depan di pelajaran kita agama Kristen. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati semua. Bye-bye.